Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kami Gusman Official. Kali ini Gusman Official sudah berada di depan ataupun jalan masuk daripada TPU Desa Bulupitu Selatan. Di depan kamera itu Jalan Raya Trunojoyo, arah dari barat atau arah dari Stadion Kanjuruhan Kopajen, sahabat subscribe. Dan kemudian di depan kamera itu arah dari timur atau arah dari pasar Gondang Legi, begitu edisi kerja bakti rutinan yang mana setiap hari Kamis Legi dan hari Kamis Epon jamaah rutinan Istiqomah Mbah Tarub Ikomi dari Desa Ganjaran bertempat di makam Buyut Khohir dan Buyut Midah Ikomi, sahabat Srep. TPU ataupun komplek pemakaman umum Desa Bulupitu Selatan. Wah, ini Gusman Official berjalan masuk menuju makam Buyut Khohir dan Buyut Midah Ikomi. Jarak tempuh dari jalan raya tersebut kurang lebih ke makam Buyut Khohir dan Buyut Midah Ikomi ini 100 atau 200 meter, sahabat subscribe ya. Maka inilah suasana di sebelah barat daripada makam Buyut Khohir dan Buyut Midah, begitu ya. Sangat asri dan masih alami. Jadi ini kalau hujan becek ini, sahabat subscribe, ataupun licin, begitu ya. Edisi kerja bakti rutinan di makam Buyut Khohir dan Buyut Midah oleh jamaah rutinan Istiqomah Mbah Tarub Ikomi Al Barokah dari Desa Ganjaran. Dan persiapan pertemuan rutinan di makam Buyut Khohir dan Buyut Midah Ikomi. Di sini terdapat 4 makam daripada Buyut Khohir dan Buyut Midah, sahabat subscribe ya. Inilah suasana di makam Buyut Khohir dan Buyut Midah dan sekitarnya, begitu ya. Wah, masih asri ini, sahabat subscribe ya. Sambil melihat pemandangan situasi, wah, habis kerja bakti ini ya. Wah, ini sudah rapi, sudah bersih, begitu ya. Jelang pertemuan, begitu. Ini adalah makam Buyut Siti Rumaiyah. Beliau adalah istri daripada Buyut Khohir ataupun Buyut Muhammad Khohir, begitu. Ini ada di sebelah makam yang 3 itu, sahabat. Jadi ini agak berjauhan, begitu ya. Mari kita ke 3 makam yang lainnya daripada Buyut Khohir dan Buyut Midah, begitu. Barusan makam Buyut Siti Rumaiyah, beliau adalah istri dari Buyut Khohir, begitu. Nah, di depan kamera ada 3 makam, kemudian yang di tengah itu makam suami daripada nama beliau Abdus Somad, Buyut Abdus Somad. Dan yang sebelah barat ini adalah Buyut Muhammad Khohir ataupun Buyut Khohir Ikomi. Yang ini adalah Buyut Muhammad Abdus Somad, begitu ya, suami daripada Buyut Midah Ikomi, begitu. Nah, ini sebelah timur, begitu ya, adalah makam Buyut Siti Hamidah atau Buyut Midah Ikomi, begitu. Dan di depan kamera itu adalah silsilah daripada Buyut Khohir dan Buyut Midah Ikomi. Itu Gusman pasang atas izin dari sesepuh kita Kiai Haji Abdim Jati Bulupitu. Kurang lebih sudah 2 tahun ya kita pasang, begitu. Wah, ini masih proses ya, proses perenovasian, nunggu rezeki, begitu ya. Ini suasana di makam Buyut Khohir dan Buyut Midah, begitu. Kamis tanggal 16 Juni 2022 edisi
kerja bakti rutinan oleh jamaah rutinan Istighosa Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah dari Desa Ganjaran. Jelang pertemuan rutinan setiap hari Kamis Legi dan setiap hari Kamis Pon, salah satu tempat rutinan jamaah Istighosa Al-Barokah Ganjaran di makam Buyut Khohir dan Buyut Midah ini Ikomi begitu. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip jika bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and komen gratis begitu. Berikut ini adalah foto daripada para saudara yang ikut serta kerja bakti ini tadi Kamis tanggal 16 Juni 2022. Barakallahu fikum. Maka video selanjutnya ataupun liputan berikutnya Gusman Official akan mereview suasana daripada makam Buyut Khohir dan Buyut Midah begitu ya, edisi pertemuan rutinan oleh jamaah Istighosa Al-Barokah dari Desa Ganjaran. Inilah suasana di makam Buyut Khohir dan Buyut Midah Ikomi Kamis tanggal 16 Juni 2022. Tonton sahabat subscribe ya video ini, jangan di skip dan jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and komen gratis agar Gusman Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Apa pengertian Istighosa itu? Renungan hari ini. Long live jamaah Istighosa Al-Barokah bi Gusman Official. Salah satu catatan penting Gusman Official dari salah satu pertanyaan saudara yang belum paham apa arti dan maksud dari Istighosa Al-Barokah itu. Apakah Istighosa ini diperbolehkan dalam Islam? Pertanyaan. Afwan Ustadz Muhammad Selamat Safi Mulazama Ikomi Al-Barokah atau Gusman Official Ganjaran izin bertanya. Mohon penjelasan mengenai Istighosa Al-Barokah yang sesuai syariat dan berdoa bersama yang dipimpin oleh satu orang dan yang lainnya mengimamkan atau mengikutinya. Apakah seperti ini ada tuntunannya? Hanya berdoa saja, tidak ada zikir berjamaah atau lainnya. Jawaban Gusman Official. Maka berikutnya adalah jawaban beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Istighosa Al-Barokah adalah doa dengan tingkatan permohonan yang sangat mendesak, ingin dikabulkan. Sehingga Istighosa Al-Barokah ini seperti doa, hanya saja permohonannya tingkat tinggi dan ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkannya dan bisa dilakukan sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah beristighosa. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenakannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Al-Quran Surat Al-Anfal 7. Dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan sungguh-sungguh sampai-sampai
selendang beliau jatuh dari pundaknya. Saat terjadi perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pasukan orang-orang musyrik berjumlah 1.000 pasukan, sedangkan para sahabat beliau hanya berjumlah 319 orang. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke arah kiblat sampai menengkadkan tangannya yang beliau berdoa, "Ya Allah, tepatilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah, niscaya tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini." Demikianlah beliau senantiasa berdoa kepada Rabb-Nya dengan mengangkat tangannya sambil menghadap ke kiblat sehingga selendang beliau terlepas dari bahunya. Abu Bakar lalu mendatangi beliau seraya mengambil selendang dan menaruhnya di bahu beliau, dan dia selalu menyertai di belakang beliau. Abu Bakar kemudian berkata, "Ya Nabi Allah, cukuplah kiranya Anda bermunajat kepada Allah, karena Dia pasti akan menepati janjinya kepada Anda." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya ayat, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenakannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Al-Quran Surat Al-Anfal 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu membantu dengan tentara malaikat. Hadis riwayat Muslim nomor 1763. Kemudian saat ada seorang yang berdoa kemudian dia mengaminkan, maka hal tersebut boleh. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 89, saat itu Nabi Musa alaihissalam yang berdoa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenakan permohonan kamu berdua." Dan hal tersebut dikarenakan saat itu Nabi Harun alaihissalam ikut mengaminkan doa Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Semoga sekilas keterangan mengenai pengertian atau maksud daripada atau manfaat Istighotsah Al-Barokah bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita sekalian. Semoga kita sekalian tetap dalam bimbingan taufik hidayah serta rahmatnya dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala salawasi. Salam santun, salam satuluran, salam saling sambung doa selalu, dan salam ngaji jalanan salawasi. Jadwal rutinan, informasi terkini, long live Jamaah Istighotsah Al-Barokah B Gusmat Official. Undangan Istighotsah rutinan Al-Barokah untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita sekalian, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehubungan akan dilaksanakan Istighotsah Al-Barokah, sekiranya kepada yang terhormat Bapak atau Ibu atau Saudara Jamaah rutinan Istighotsah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah, muslimin muslimah sekalian dimanapun berada, diperkenakan kehadirannya yang insya Allah akan diselenggarakan setiap hari Kamis malam Jumat Pahing
dan setiap hari Kamis malam Jumat Wage. Pukul 22.00 WIB atau malam sampai selesai. Tempat di makam pesarean atau punden atau puju atau makam keramat. 1. Buyut Kohir Zaujatihi Buyut Siti Rumaiyah Ikomi. 2. Buyut Midah Zauja Buyut Abdus Somad Ikomi. Alamat Jalan Raya Kaliburang, Dusun Medali, Desa Bulupitu Selatan, Gondang Legi, Malang, Jatim. Susunan acara: 1. Pembacaan arwah ahli kubur atau hol oleh Mas Rizky Al-Barokah. 2. Pembacaan surat Yasin oleh Mas Rizky Al-Barokah. 3. Dilanjut pembacaan doa istighotsah oleh pengasuh Gusmed Official. 4. Pembacaan sholawat Nabi penutup doa amin oleh Gusmed Official. Adapun visi dan misi: 1. Pencinta Hol Akbar. 2. Pencinta Riyadhah Masal terapi dohir batin dan ruqyah masal. 3. Pencinta santunan yatim piatu dan fakir miskin. Adapun struktur silsilah atau susunan silsilah keluarga besar beliau: makam keramat, buyut Kohir dan buyut Midah, yaitu buyut Kohir dan buyut Midah, Desa Bulupitu Selatan, Gondang Legi, Malang, Jatim. Binti buyut Mider, Konang, Madura. Binti Raden Tepatrejo, Dusun Tanjung Sari, Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Malang, Jatim. Bin Raden Arpatrejo, Poncokusumo, Malang, Jatim. Bin Raden Abbas, Bangkalan, Madura. Bin Raden Arjo Mosang, Bangkalan, Madura. Binti Ratu Nyenyah, Bangkalan, Madura. Bintu Dewi Rohil, Bangkalan, Madura. Binti Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Tuban. Bin Raden Rahmat atau Sunan Ngampel, Denta, Surabaya. Demikian undangan ini kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jasaikumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.